KIE merupakan kegiatan komunikasi antara apoteker dan pasien yang bertujuan memberikan informasi serta edukasi mengenai kegunaan obat, cara penggunaan yang benar, manfaat terapi, efek samping yang mungkin terjadi, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama menjalani pengobatan. Tujuan KIE adalah meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien terhadap terapi, mencegah kesalahan penggunaan obat, mengurangi resiko efek samping, serta mengoptimalkan keberhasilan pengobatan. Pada kasus resep Tuan Beton, usia 54 tahun, KIE sangat penting dilakukan oleh apoteker karena pasien mendapatkan beberapa obat untuk penyakit jantung dan faktor resiko kardiovaskular sehingga termasuk pasien dengan terapi polifarmasi dan penyakit kronis yang memerlukan pemahaman serta pemantauan yang baik. Melalui KIE ini, diharapkan pasien dapat memahami kegunaan setiap obat yang digunakan, menggunakan obat secara tepat sesuai aturan pakai, mengenali efek samping yang mungkin muncul, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, serta mencapai hasil terapi yang optimal sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat. Pada video ini, saya akan menjelaskan studi kasus resep pada pasien sistem kardiovaskular. Resep berasal dari Rumah Sakit Bakti Kencana Bandung pada tanggal 21 Mei 2026. Atas nama pasien Tuan Beton, usia 54 tahun. Obat yang diresepkan meliputi aspirin 80 mg sebanyak 20 tablet, simvastatin 20 mg sebanyak 20 tablet, bisoprolol 2,5 mg sebanyak 20 tablet, nitrogliserin 2,5 mg sebanyak 40 tablet, ISDN atau isosorbit dinitrat 2,5 mg sebanyak 20 tablet, clopidogrel 75 mg sebanyak 20 tablet, dan captopril 12,5 mg sebanyak 60 tablet. Berdasarkan kasus diketahui bahwa instalasi farmasi rumah sakit memiliki stok aspirin 80 mg sebanyak 15 tablet, simvastatinnya 20 mg sebanyak 20 tablet, bisoprolol 2,5 mg sebanyak 20 tablet, dan nitrogliserin 2,5 mg sebanyak 40 tablet, ISDN 2,5 mg sebanyak 20 tablet, dan captopril 12,5 mg sebanyak 50 tablet. Namun stok clopidogrel tidak tersedia. Kebutuhan obat yang harus disiapkan adalah aspirin 15 tablet, simvastatin 20 tablet, bisoprolol 20 tablet, nitrogliserin 40 tablet, dan ISDN 20 tablet, dan captopril 60 tablet. Untuk clopidogrel 75 mg sebanyak 20 tablet tidak dapat dilayani karena stok kosong. Selain itu, captopril mengalami kekurangan stok sebanyak 10 tablet sehingga diperlukan kopi resep untuk pasien menebus obat di apotek lain. Pasien atas nama Bapak Beton, silakan duduk Ibu. Ibu sebelumnya atas nama siapa? Atas nama pasien pengobatan umur 54 tahun. Dan Ibu kalau boleh tahu siapanya Bapak Beton? Saya istrinya. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan aku saya Galuh Gumiati, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu apakah memiliki sedikit waktu melakukan sesi konseling pada siang hari ini? Baik Ibu. Saya di sini akan memberitahukan tujuan dari konseling. Tujuannya adalah memahami agar pasien dapat memahami kegunaan obat, cara penggunaan, efek samping, dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan selama Bapak menjalani pengobatan agar terapinya bisa berjalan optimal. Baik, sebelumnya Ibu, apakah dokter sudah menjelaskan kegunaan obat yang diberikan? Sudah, tapi sedikit. Baik, apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaan obatnya Ibu? Sudah, sedikit juga. Oke, apakah dokter sudah menjelaskan harapan setelah minum obat ini? Agar jantung sebakal dan tekanan darah sebakal itu stabil. Oke, baik Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apakah Bapak sedang mengonsumsi obat lain seperti jamu atau suplemen? Kemudian apakah Bapak memiliki kebiasaan merokok, minum kopi, atau minum alkohol Ibu? Paling merokok sama minum kopi, tapi tidak terlalu sering juga. Nanti sebaiknya dikurangi Ibu untuk
dan juga rokoknya. Baik, Ibu, di sini ada obatnya. Di sini yang pertama ada aspirin 80 mg, diminum 1 kali sehari. Diminumnya dengan cara minumnya, ini obatnya untuk pengencer darah Ibu. Diminumnya pada pagi hari jam 8, 15 menit sesudah makan ya Ibu. Di sini obatnya berjumlah 15 tablet dan expired pada bulan 5 tahun 2028. Untuk efek sampingnya biasanya muncul nyeri lambung atau mual, muntah dan juga memar di tubuh. Kemudian obat yang kedua ada simvastatin 20 mg, diminum 1 kali sehari. Obat ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Kemudian diminumnya pada malam hari di jam 8. Di sini diminumnya disarankan 15 menit sesudah makan. Jumlahnya ada 20 tablet, expired pada bulan 11 tahun 2027. Untuk efek sampingnya sendiri biasanya ada pegal atau nyeri otot Ibu. Kemudian obat yang selanjutnya ada bisoprolol 2,5 mg sehari 1 kali sehari untuk menurunkan tekanan darah. Diminum pada pagi hari jam 8, 15 menit sesudah makan juga. Di sini jumlahnya ada 20 tablet, expired pada bulan 8 tahun 2028. Untuk efek sampingnya yang biasanya muncul itu biasanya lemas dan juga jantungnya terasa lambat. Kemudian obat yang selanjutnya ada nitroglycerin 2,5 mg, diminumnya 2 kali sehari. Khasiatnya untuk mengurangi nyeri dada. Diminumnya pada pagi di jam 8 dan juga malam di jam 8 ya. Diminum 15 menit sesudah makan. Jumlahnya ada 40 tablet. Expirednya bulan 8 tahun 2027. Untuk efek sampingnya sendiri di sini biasanya ada sakit kepala dan juga wajah terasa hangat. Kemudian obat yang selanjutnya ada captopril 12,5 mg, diminum 3 kali sehari. Hasilnya untuk menurunkan tekanan darah. Diminum pagi jam 6, siang jam 2 dan malam di jam 10 malam. Diminum 1 jam sebelum makan yaitu usahakan. Kemudian jumlahnya ada 50 tablet, expired bulan 8 tahun 2027. Nah Ibu, untuk kelima obat ini harus dihabiskan ya Ibu, dan digarisbawahi untuk obat aspirin ini Ibunya jangan ditelan langsung dengan air. Baik. Untuk obat yang selanjutnya ada ISDN 2,5 mg. Ibu diminumnya jika perlu saja 1 kali sehari. Jadi jika Bapak tiba-tiba sakit dada itu bisa langsung diminum obat ini. Dan cara minumnya ini di bawah lidah Ibu, jadi Bapaknya nanti disuruh duduk terlebih dahulu, kemudian buka obatnya, kemudian sertakan obatnya di bawah lidah dan tunggu obatnya meresap. Kemudian jumlahnya di sini ada 20 tablet, expirednya bulan 5 tahun 2027. Ini untuk obatnya Ibu. Kemudian karena obat yang diberikan kepada Bapak ini beberapa berfungsi mengecerkan darah, Bapak dihimbau untuk hati-hati bila terjadi luka atau pendarahan. Kemudian hindari juga penggunaan obat terganti seperti asam benzoat dan juga ibuprofen. Kalau untuk cara penyimpanannya gimana? Untuk cara penyimpanannya disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari matahari dan juga jauhkan dari jangkauan anak. Misalnya si Bapak lupa minum obat gimana ya? Jika Bapak lupa minum obatnya dan masih dekat dengan jadwal, segera diminum aja Ibu. Tetapi jika sudah lebih dan sudah mendekati jadwal setelahnya, cukup minum dosis yang setelahnya saja agar tidak terjadi pengadaan dosis itu. Kemudian selama Bapak menjalani terapi, Bapak disarankan untuk mengurangi makanan berlemak dan juga tinggi garam Ibu. Terus usahakan Bapak untuk mengurangi rokok dan juga kopi, rutin olahraga dan juga istirahat yang cukup. Bila obatnya sudah habis dan keluhannya belum baik, Bapak dapat kontrol kembali ke dokter untuk evaluasi dan pengurangan resep.
Baik Ibu, untuk memastikan informasinya sudah jelas, boleh diulang lagi untuk catatan penggunaan. Dari sini ada yang pertama adalah obat ISDN 2,5 mg diminum sehari sekali, diminum bila jadi dada saja. Kandungnya di bawah lidah. Terus ada aspirin, ini dikunyah, diminum sehari sekali di jam 8 pagi. Lalu ada kaptopril diminum 3 kali sehari, khasiatnya untuk melemahkan darah, diminum pagi jam 6, siang jam 2 dan malam jam 10. Terus ada nitroglycerin diminum 2 kali sehari, khasiatnya untuk mengurangi nyeri dada, diminum pagi jam 8 dan malam jam 8 juga. Kalau diminum sehari sekali untuk menurunkan tekanan darah, diminum di pagi hari jam 8. Ada simvastatin diminum sehari sekali untuk menurunkan kolesterol, diminum di jam 8 malam. Kemudian Ibu di sini ada kopi resep untuk berhubung di apotek kami. Untuk kaptopril ini yang 12,5 mg hanya tersedia 50. Jadi yang dibutuhkan kan 60 di sini, jadi 10-nya bisa ditebus di apotek lain. Kemudian untuk obat klotinurin juga Ibu di sini kebetulan di apotek kami sudah tersedia Ibu. Jadi untuk semuanya ini bisa ditebus di apotek lain obat klotinurinnya. Kemudian untuk obat aspirin ini dibutuhkannya 20 Ibu. Di sini baru kami berikan 15, jadi limanya ditebus di apotek lain. Ini untuk kopi resepnya. Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya izin meminta tanggapan di sini.